Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Dan kami sendiri kelompok 8 memilih studi kasus berupa aplikasi persediaan barang retail berbasis web. Dan saya sendiri Liviani Saputri dengan NPM 1857051008 akan melakukan demo sistem. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kode-kode sistem, saya akan menjelaskan bagian views, dan rekan saya, Novel Aditya Marlon, dengan NPM 1817051019 akan menjelaskan bagian create, read, update, dan delete. Sedangkan rekan saya yang lain yaitu Gilang Rahman Afandi dengan NPM 1817051075 akan menjelaskan bagian login dan session login. Sistem kami sendiri menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework kode Igniter 4 dan terhubung dengan database MySQL. Untuk lebih lanjut mengenai demo sistem, kita akan melakukan demo sistemnya. Jadi sebelum masuk ke data gudang, kita perlu login terlebih dahulu. Ini untuk halaman home-nya. Untuk halaman home sendiri berupa profil singkat dari kami. Dan ini tampilan dari sistem kami. Ada home, ada data obat yang dimana ada data gudang, data transaksi masuk, dan data transaksi keluar. Lalu ada laporan, dan di sini ada data session dan logout. Jadi kita masuk ke data gudang terlebih dahulu. Di data gudang terdapat daftar data obat, yang dimana kita bisa melihat berapa stok obat yang tersisa dan apa saja obat yang tersisa. Gitu. Di data gudang ini kita bisa menambahkan obat terbaru dan mengubah data dari obat itu. Yang pertama kita akan melakukan menambahkan obat baru. Saya akan mendemokan bagaimana cara menginputkan data baru. Misal sebanyak 6 stok. Ini ada untuk mengupload fotonya. Maaf, salah. Lalu setelah nama obat terisi, stok, dan foto, kita klik tambah. Maka langsung masuk ke data obat dan data transaksi masuk. Dan ada notifikasi jika jika obat berhasil ditambahkan. Bagaimana jika saya menambahkan obat lagi? Tapi saya tidak mengupload foto dari obat tersebut. Maka tetap ada untuk datanya, cuman untuk gambar sendiri seperti ini. Tapi bagaimana juga jika saya akan menginputkan obat yang sudah terinput. Seperti contoh tadi, saya ingin menginputkan Acnol lagi. Stoknya 8. Langsung saja kita tambahkan. Tidak terinput karena Acnol sendiri sudah ada gitu. Jadi kalau untuk menambahkan stok itu sama aja menambahkan stok ya. Kalau ingin menambahkan stok, kita bisa diubah data obat. Langsung kan tadi yang bagian tambah obat sudah, kita coba ke ubah data obat. Di ubah data obat sendiri berisikan tentang detail obat, yang dimana di sini kita bisa menghapusnya
ataupun mengubah datanya. Jika kita ingin menambahkan data, maka langsung saja kita tambahkan dan kita klik edit. Dan jika berhasil, maka terdapat pesan notifikasi berupa data stok obat berhasil diubah. Dan jika berhasil diubah, maka otomatis akan masuk ke data transaksi masuk dan data gudang. Begitupun sebaliknya mengenai kita mengurangi stok. Maka sama juga dan akan otomatis masuk ke data transaksi keluar dan data gudang. Misal kita akan menghapus obatnya, langsung saja, dan otomatis terhapus. Dan juga ada notifikasi pesan yaitu data obat berhasil dihapus. Baik itu berupa menambahkan obat dan mengubah data obat. Langsung kita ke data transaksi masuk. Di data transaksi masuk ini berupa data dari obat-obat yang masuk, berikut pula dengan banyaknya unit dan waktu transaksinya. Seperti tadi ini. Tadi kan saya menambahkan satu item, satu unit, maka tercatat waktu, kapan, dan jam berapa saya menginputkan atau mengubah datanya. Seperti itu. Berikut pula dengan data transaksi keluar, sama, maka akan tercatat berapa banyak unit data yang keluar, berapa banyak unit stok yang keluar, dan kapan waktunya tercatat. Lalu pada bagian laporan ini merupakan kalkulasi dari jumlah transaksi masuk dan jumlah transaksi keluar. Seperti itu. Baik, itulah demo sistem yang saya berikan. Langsung ketika sudah selesai menginputkan ataupun menambah mengubah, kita klik logout dan otomatis keluar dari sistem. Selanjutnya, untuk penjelasan kode-kode sistem akan dilanjutkan oleh Gilang. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan mengenai kode-kode sistemnya. Di sini saya menjelaskan bagian views yang berada di dalam folder app di views ini. Views sendiri ini memiliki 3 folder. Ada layout, obat, dan page. Kita bahas satu persatu. Di layout sendiri ada dua file yang bernama navbar dan template. Yang dimana navbar ini di bagian atas ini tadi yang berisikan nama retail ABC, home, data obat. Nah, retail ABC ini yang ada di sebelah kiri atas itu. Lalu ini kita di sini menggunakan Bootstrap. Lalu untuk mengarah ke halaman retail ABC ini ke halaman indeks, menuju ke halaman indeks. Lalu setelah di samping retail ABC tadi itu ada yang namanya home, sama home juga merujuk pada halaman indeks. Dan di samping home tadi itu ada data obat. Nah, ketika tadi saya mengklik data obat itu posisinya list ke bawah, ini mana drop down, itu yang navbar drop down yang dimana menu-menunya itu ada data gudang, data transaksi masuk, dan data transaksi keluar. Dan ketiganya ini root-nya mengarah pada file obat yang ada di controller. Setelah data obat, di samping data obat tadi itu ada laporan. Laporan ini merujuk ketika kita mengklik itu akan membuka file laporan, data di file laporan di folder page. Setelah itu di pojok kanan sini ada yang namanya data session
yang dimana ini username-nya ini diambil dari database. Dan di samping kanannya itu ada button berwarna merah, itu merujuk pada logout. Lalu pada halaman template, pada file template, ini merupakan gabungan dari header dan footer dijadikan satu file. Kenapa kami jadikan satu file? Biar mempermudah pengelolaan data-data, mempermudah kami mengelola data-data. Baik, untuk header sendiri ada di line 1 sampai 16. Lalu di sini nih ada include $this, include layout navbar, yang dimana ini tuh memanggil komponen file navbar di halaman layout yang ada di sini tadi, yang sebelumnya kita bahas. Lalu di bawah include tadi tuh, di bawah include ini ada render section. $this render section content, yang dimana maksudnya ini mencetak sebuah section yang dimana sectionnya sendiri itu diambil dari halaman yang memanggil file template ini. Perlu digarisbawahi, nama sectionnya ini kami beri nama content. Jadi misal kalau memanggil file template ini dan langsung memulai section, harus nama sectionnya tuh konten. Kalau bukan nama konten ya nggak jalan gitu. Kalau namanya bukan konten ya. Terus di bagian sini footernya. Dan sama, ini tetap menggunakan Bootstrap. Untuk layout sudah clear. Lalu di folder obat ada 4 file yang bernama edit obat, index, transaksi keluar, dan transaksi masuk. Yang pertama kita bahas yaitu edit obat. Nah, seperti tadi ini di line 1. Maksudnya $this extend layout template. Maksudnya ini halaman ini menggunakan file template di halaman layout. Jadi kita panggil file template tadi, lalu yang dimana kontennya nih, nama sectionnya kita memulai section dan nama sectionnya konten, dan kontennya ini. Kita bahas kontennya. Di sini kita menggunakan Bootstrap. Ada container row call ini dimana supaya merapikan tampilannya. Lalu di sini ada detail obat. Ini yang pada ubah data obat. Nah, pada sistem yang tadi saya klik, pas ubah data obat itu menampilkan ini. Lalu pada file ini, pada kode ini, maksudnya ini akan menampilkan notifikasi pesan, yang dimana pesan yang akan disampaikan itu berada pada folder pada file obat, class obat, method update. Ini merujuk pada update-nya, dan pesannya itu berisi di method update tadi. Slash data ini pesan kilat, notifikasi kilat, baik itu mau kita sukses ataupun tidak, terdapat pesan notifikasinya.
Lalu di bagian sini kita menggunakan bootstrap, dan di sini ini terdapat gambar image yang di sebelah kiri tadi sini kan detail obat image yang diinputkan sebelumnya. Lalu di sini ada yang namanya variabel obat. Ini nama dari judulnya obat, nama obatnya. Lalu di bawahnya tuh tersedia stok. Berapa stok dari obat itu. Lalu ini ada button warning, yang dimana button warning ini berwarna kuning. Yang kalau kita balik lagi, itu merupakan button edit stock. Lalu di sini button edit stock. Ketika kita klik, maka muncul obat apa gitu. Maksudnya obat apa itu nama dari obatnya. Misal contoh ya, misal kita klik, kan tadi saya menginputkan ada beberapa ya, Acnol, paracetamol dan lain sebagainya. Nama obat ini yang berada di database sesuai dengan apa yang kita klik tadi. Lalu ini waktunya, dan ini mana nih? Ini yang kan tadi title-nya obat apa, di bawahnya ada nama obatnya lagi, kayak di fokus kayak rinciannya lagi di bawah nama obat, terus ada stok, yang stoknya itu berisikan nilai value-nya. Lalu di sini ada nama, slug, dan foto. Nama, slug, dan foto. Di sini ada button batal, button secondary yang kalau kita ingat berwarna abu-abu, dan button edit, button sukses yang berwarna hijau. Lalu di sini ada button yang kan tadi edit stock berwarna kuning ya. Di sini ada button delete atau hapus, yang dimana ketika kita ingin menghapus data obatnya ini akan ada konfirmasi pesan data obat akan dihapus, lanjut. Maka kita mengklik button danger atau yang berwarna merah tadi. Dan ini yang berwarna biru di bawah tadi, itu ketika kita klik akan kembali ke data obat atau data gudang. Lalu section berakhir. Lalu di sini ada index. Index ini sama seperti tadi, kita menggunakan file template tadi. Lalu ini kontennya, tetap menggunakan kontainer row dan call untuk merapikan. Lalu daftar data obat yang di pojok kiri ini. Lalu ada tambah obat, button yang berwarna hijau di bawahnya. Di sini ada nama obat. Ini ketika kita klik tadi, kan kita untuk menginputkannya. Di sini kita menggunakan bootstrap tetap. Ada nama obat. Lalu di sini ada kode yang dimana validation. Maksudnya langsung kita bahas ya. Nama obat, stok, foto, masing-masing punya validation. Maksudnya tuh dari masing-masing ini tuh punya rules-nya masing-masing. Baik itu nama obat sendiri punya rules-nya apa-apa saja.
Lalu stoknya sendiri berikut pula dengan foto. Kan seperti tadi kita contohkan, kalau saya menginputkan yang sama namanya, maka itu tidak masuk ke data gudang gitu. Jadi di sini ada validasinya, ada validationnya. Dan itu ada di, untuk validasi ini ada di file obat. Lalu tadi sama udah ya. Lalu ini, tambah ini, yang button berwarna hijau, ini merujuk ketika kita sudah fix semua ingin kita inputkan atau ingin kita tambahkan data baru, maka ini tombolnya dan berwarna hijau seperti tadi. Lalu sama seperti tadi, ini merupakan notifikasi pesan singkat jika itu berhasil maupun tidak yang mengarah pada update tadi, metode update. Lalu di sini tabel, di sini juga kita menggunakan Bootstrap yang tabelnya berisi nomor, gambarnya, nama obat, stok obat, berikut pula dengan aksinya yang ubah data obat tadi, yang button berwarna biru. Di sini kita melakukan looping untuk nomor yang satu ke bawah itu sampai tak terhingga. Lalu ini loopingannya. Lalu ada foto yang kita inputkan. Ini masuk ke file public img. Lalu nama, stok, dan ubah data obat yang berwarna biru tadi di kolom aksi. Lalu section berakhir. Setelah itu transaksi keluar, sama seperti tadi kita menggunakan file template dan ini kontennya. Menggunakan row, tetap menggunakan container row call untuk merapikan halaman supaya terlihat rapi. Di sini daftar data obat keluar. Di sini kita menggunakan Bootstrap. Ada kolom nomor, ID transaksi keluar, nama obat, banyak unit, dan waktu, timestamp-nya. Kita tetap melakukan looping perulangan untuk nomornya, lalu ID-nya juga, lalu nama, unit, create ini masuk ke kolom waktu yang merujuk waktu transaksi terjadi gitu. Lalu ini section berakhir. Sama seperti tadi, tidak berbeda jauh antara transaksi keluar dan transaksi masuk. Kita tetap memanggil template, konten, dan ini sama. Lalu terakhir ada di page home. Home ini yang tampilan berupa profil singkat tadi. Ini home itu yang ada di sini. Lalu ini tampilan foto gambar profilnya ada di folder public. Lalu ini isinya isi materinya dan section berakhir. Terakhir ada laporan, sama seperti tadi kita menggunakan file template. Lalu kontennya berisi kalkulasi. Seperti ini kita menggunakan Bootstrap. Di sini ada kolom jumlah transaksi keluar sama jumlah transaksi masuk. Yang dimana ini kalkulasi dari variabel data masuk dan data keluar dan section berhenti. Berikut itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan. Perkenalkan dulu, tapi nama saya Gilang Ramon Afandi, NPM 1817051075. Ini saya akan menjelaskan spek bagian login dari spek login retail ABC. Di sini kami menggunakan database di localhost. Jadi untuk bagian login itu hanya menggunakan tabel user. Di sini ada user ID, user level, username, user email, dan user password. Lalu langsung ke codingan. Untuk di login
itu kami menggunakan, untuk bagian title kami menggunakan fungsi title yang ada di dalam controller user. Ini dia, fungsi title. Lalu setelah itu kita menggunakan validation dengan library validation dengan fungsi validation yang ada di service. Lalu di login ini, validation itu untuk mengecek apa yang salah di saat di post. Itu kita menggunakan di bagian ini, get flash data, set alert danger dengan role alert. Di sini fungsinya. Lalu akan memberikan flash data dengan menampilkan pesannya apa yang error. Lalu selanjutnya itu kami menggunakan bootstrap. Di sini ada 4 bootstrap. Yang pertama untuk e-check bootstrap, yang kedua dance style, yang ketiga font awesome dan Google Short Sans Pro. Untuk file-file bootstrap ini kita letakkan di publik dan di bagian CSS dalam folder publik. Lalu setelah itu, di sini kami menggunakan body class, hold transition, dan login page. Di ini fungsi hold transition dan login page ini itu untuk memberikan tampilan yang seperti ini. Jadi ketika dibuka di laptop berukuran 1280, dia akan menyesuaikan, tidak hancur gitu, tidak bergeser-geser kemari. Lalu dia akan berbentuk begini. Itu dia bagian login tadi. Nah, itu tadi kan dia naik, kalau diapain jadi turun. Dia menyesuaikan dengan layar device. Itu fungsi dari bootstrap, fungsi hold transition dan login page. Lalu sini ada login box. Jadi login box ini untuk memberikan box untuk login ini. Lalu di sini login logo. Di sini kami menggunakan kelas login logo agar tulisan retail dan ABC ini tepat berada di atas login box. Lalu jika dihapus, maka retail ABC ini akan tertulis di belakang atau di bagian mana dia terletak. Lalu selanjutnya itu ada set flash data yang tadi saya katakan diambil dari fungsi validation. Lalu di sini ada kami berikan lagi kelas card, yaitu untuk memanggil ini bagian dalam ini. Jadi masuk untuk melihat data gudang, email, password, dan masuk ini itu di bagian kelas card, dimasukkan dalam card. Ini dia card body dan login card body. Lalu di sini ada tulisan saat kami bikin fungsi kelas login box message untuk masuk untuk melihat data gudang. Itu dia akan secara manual berada di pertengahan di atas data-data yang lain untuk menjadi title di dalam kelas card ini. Lalu selanjutnya itu ada kami buat form untuk mengambil data user dengan menggunakan action dari controller fungsi out. Yaitu ada di sini, controller user fungsi out. Lalu setelah itu di login ini kami menggunakan metode post. Karena kita meminta data dari user, maka kita pakai post untuk menerima data yang diberikan oleh user. Lalu di sini input group MB-3 ini untuk besar dari form ini. Lalu di sini tuh untuk pertama itu kita berikan tipe email dengan kelas form control dan diberikan nama email. Jadi untuk kalau diberikan tipe email, maka dia tidak bisa dimasukin dengan nama email aja, admin aja tanpa add. Begitu untuk tipe email. Jadi dia bukan teks. Lalu di sini form control dia itu berbentuk form. Baru di sini diberikan ID email untuk bisa diambil datanya di controller. Ini controller.
kan dia di sini ngambil get variable email. Itu dimasukkan ke dalam fungsi input email menggunakan request. This request mengambil email yang dimasukin di login form control tadi. Nih, baru placeholder-nya tulisan email dengan E besar. Nah, placeholder itu untuk tulisan dalam sini. Lalu setelah itu ada bagian input type password. Jadi kalau dia input text aja atau email, maka dia akan menampilkan apa yang diketik user. Jika kita masukkan form password, maka dia akan menjadi bintang-bintang atau blank-blank atau titik-titik hitam. Lalu di sini diberikan nama ID password juga supaya untuk bisa dipanggil oleh controller user. Lalu di sini ada kelas call 4 mauto untuk button. Di sini tipenya submit. Submit ini untuk mengsubmit, untuk memasukin data yang ditaruh, diletak di form di atasnya. Lalu di sini menggunakan kelas button primary, button block. Ini menggunakan bootstrap yang ada di bootstrap agar bentuk dari button masuk ini lebih menarik. Lalu dimasukin tulisannya masuk. Lalu selanjutnya kita masuk ke controller usernya. Nah, di sini tadi kan kita meminta bagian form, email, dan password. Nah, email dan password tadi itu diambil dengan fungsi getVar request ini, dimasukkan ke dalam fungsi input password dan input email. Lalu setelah diambil dimasukkan ke dalam sini, baru diambil data user. Data user ini diambil dari menggunakan model. Model ini di load di sini, user model, new user model. Lalu itu menggunakan model yang telah kami buat, yaitu user model.php. Di user model.php ini kita menghubungkan tabel yang ada di database atas nama tabel user, yang diambil itu emailnya aja. Karena yang disamakan itu bagian emailnya aja. Jadi yang dilihat itu user emailnya. Lalu menggunakan where user email, baru dimasukkan ke fungsi email untuk mengambil data-data yang lainnya. Lalu setelah diambil data-data yang lainnya, itulah dipanggil di sini. Sebelum dipanggil itu dicek dulu dengan fungsi if. Jika user yang dimasukkan ada, maka dia akan lanjut ke ngecek passwordnya. Kalau misalnya usernya itu tidak ada, maka else akan menggunakan fungsi session dan menampilkan flash data dengan pesan email tidak ditemukan. Maka dia akan dikembalikan lagi ke page login. Lalu jika ada, maka masuk dan mengecek password yang diinput tadi ini. Input password ini, dicek passwordnya di dalam ini. Lalu password tadi dicek dengan menggunakan array user. Ini kan user ini. Yang ada di database disamakan dengan user password. Ini user password. Lalu jika input password sama dengan password, jadi password yang dimasukin sama dengan password yang ada di user password, maka data session ini diisi oleh user ID dengan isi diambil dari dari tabel user, diambil data user ID-nya, lalu diisi ke dalam data variabel user ID. Lalu begitu juga dengan user level, diambil data user levelnya dimasukkan ke user level. Username, diambil data username dari database, dimasukkan ke username, user email. Lalu login di-set menjadi true. Login ini fungsinya untuk men-set session di atasnya, di mana fungsi login ini di sini ada if session get mengambil data, jika dia logged in, maka return redirect ke home. Jadi jika kita login,
sini kita login, masuk, kita itu tidak bisa kemana-mana lagi. Kita akan dialihkan ke home. Kita tidak bisa mengakses login page lagi. Walaupun kita back, ataupun walaupun kita ganti URL-nya menjadi login. Kita tetap akan dialihkan ke home karena kita sudah login. Untuk apa? Kembali ke home login. Kecuali kita logout terlebih dahulu akun kita. Begitu bagian fungsi session di sini. Jika sudah di logout, maka ada fungsi lainnya. Nah, setelah itu di sini session menggunakan fungsi session set data session. Jadi data session ini dimasukkan ke dalam session untuk diakses di menu-menu lainnya seperti di login tadi. Ini kan kita ambil data sessionnya. Baru untuk di home, di sini diambil juga data sessionnya. Kalau misalnya sessionnya tidak di set, maka tidak bisa memasuki home dan bagian web yang lainnya. Lalu siap itu dia akan redirect, memberi izin untuk masuk ke home. Dan datanya itu disimpan di dalam session. Jadi ketika user masuk, data dia itu dimasuk ke dalam data session ini, di set di dalam fungsi session. Lalu jika user menekan logout, di sini kita menggunakan fungsi destroy. Fungsi destroy. Jadi session yang di set tadi itu di destroy. Lalu user dikembalikan ke page login. Dan akhirnya user kembali untuk dimintai memasukkan email dan password. Lalu di sini kita menggunakan root. Untuk login itu kita pasang menjadi login. Untuk fungsi user login itu kita masukkan jadi login saja, diperpendek. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ditambahi oleh saudara Noval Marlon. Kepada saudara Noval, saya persilahkan. Oke, baik, saya Noval Aditya Marlon akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, dan saya akan menjelaskan bagian kode dari create, update, dan delete, dan beberapa struktur kode dari sistem yang kami buat. Masuk ke Visual Studio Code, kami menggunakan kode Igniter versi 4. Pada sistem kami menggunakan satu database, dan di mana database tersebut mempunyai 4 tabel. Tabel pertama itu ada tabel user, tabel kedua itu ada obat, tabel ketiga itu ada tabel obat masuk, dan tabel keempat itu ada tabel obat keluar. Pada bagian routes, kami mengcustom beberapa URL supaya terlihat lebih rapi. Dan pada bagian controller, pada sistem kami ini mempunyai 3 controller utama, yaitu ada controller user, pages, dan juga obat. Jadi pada bagian controller user ini mempunyai fungsi untuk login dan juga autentifikasi dari loginnya, serta mempunyai metode untuk logout yang isinya menghancurkan session yang telah dibentuk pada metode autentifikasi. Jadi di sini pada constructor kami panggil model dari tabel user, di mana tabel user ini pada bagian modelnya mempunyai metode get yang akan mengambil data-data pada tabel user sesuai dengan user emailnya. Di sini bagian login, kami mempunyai data yang akan dikirimkan, yang title dan validation ini akan dikirimkan kepada halaman login pada folder pages di sini. Dan di sini adalah kondisi
apabila session bagian login-nya itu true, akan meredirect kepada home. Apabila login-nya itu false, berarti akan mereturn halaman login pada view folder pages dan akan mengirimkan data yang ada di sebelah sini. Jadi pada dasarnya metode login ini akan menampilkan halaman login. Pada metode out di sini akan memeriksa atau mengautentifikasi input-input yang dilakukan yang dimasukkan oleh user pada halaman loginnya. Di sini kita buka terlebih dahulu view login. Ini ya. Di paling atas ini ada flash data untuk menampilkan notifikasi apabila ada terjadi kesalahan seperti input email salah atau input passwordnya salah. Dan di bagian form di sini ada bagian input email dan juga input passwordnya yang akan diarahkan isinya kepada controller user metodenya out. Oke. Jadi akan dikirimkan kepada method out pada controller user. Di sini kami menggunakan variable input email untuk menangkap input email dari user dan variable input password yang akan menangkap password input dari usernya. Dan kami menggunakan variable user untuk menangkap data-data user yang ada pada database-nya. Di sini ada fungsi get user, itu diambil dari user model. Di dalam user model ini ada method get user. If user berarti kan apabila usernya ada berdasarkan input emailnya, dia akan masuk kepada blok yang sebelah sini. Apabila si usernya itu tidak terdeteksi, maka akan masuk ke blok else di sebelah sini yang akan mengirimkan flash data pada view login di sebelah sini yang berisi tulisan email tidak ditemukan dan akan meredirect kembali ke halaman login untuk memasukkan kembali data-data user di form loginnya. Apabila si user ini ditemukan, maka akan direkam kembali passwordnya dari database usernya, dan di sini akan dicek apakah input passwordnya itu sama dengan password yang sesuai dengan data di database. Ini akan masuk ke bagian blok sebelah sini. Apabila tidak, apabila passwordnya salah, ini akan mengirimkan flash data kembali pada view login tadi dengan tulisan password salah dan akan meredirect kembali ke halaman login. Apabila passwordnya benar, di sini akan membentuk data session yang disimpan pada variable data session di sini, yaitu isinya user ID, user level, username, user email yang semuanya diambil pada database usernya. Dan di sini akan ditambahkan bagian login, yaitu true. Ini untuk menandakan apabila si usernya itu telah login. Dan akan mengirimkan data-data session yang tadi dibentuk itu kepada dan akan membentuk data session di sini dan meredirect ke home di sebelah sini. Nah, untuk bagian home-nya sebelah sini, kita masuk kepada bagian controller pages. Di bagian controller pages ini akan menghandle bagian home dan juga bagian laporan. Di method index ini akan menampilkan halaman home dan juga mempunyai kondisi apabila sessionnya aktif atau tidak. Apabila aktif akan menampilkan view home, dan apabila tidak aktif akan meredirect kepada view login sini. Jadi apabila sessionnya itu data sessionnya sudah di set,
tidak bisa kembali kepada halaman loginnya. Begitu juga kalau misalkan sessionnya itu belum aktif, itu tidak akan bisa ke halaman home sebelah sini. Dan untuk metode laporan ini akan menghandle bagian halaman laporan yang isinya itu ada jumlah transaksi masuk dan juga jumlah transaksi keluar. Jumlah-jumlah ini diambil dari tabel transaksi masuk dan juga tabel transaksi keluar di sebelah sini. Nah, obat keluar dan juga obat masuk, nama tabelnya. Jadi pada baris pertama dan kedua pada metode laporan kami menggunakan query untuk SQL yang fungsinya untuk menjumlahkan kolom unit pada masing-masing tabelnya. Lalu kalau di bagian sini itu fungsinya itu masih mengambil variabel dalam bentuk std class. Lalu sebelah sini kami mengconvert std class tersebut menjadi array, nya. Nah, lalu array-nya itu akan kami parsing datanya pada variabel data ini yang kemudian diparsing datanya kepada pages laporan, view laporan di sini. Ya, sebelah sini. Jadi di bagian laporan, view laporan ini akan ditampilkan jumlah dari transaksi masuk dan juga jumlah dari transaksi keluar yang didapat pada tabel obat masuk dan juga obat keluar. Lalu selanjutnya kami mempunyai controller obat. Ini akan menghandle 3 bagian halaman ini, yaitu data gudang, data transaksi masuk, dan juga data transaksi keluar, serta halaman detail dari masing-masing obatnya. Jadi di sini pada bagian constructor kami memanggil model-model yang ada pada sistem kami. Dan pada bagian index ini akan menghandle halaman dari data gudang, yaitu ini data gudang. Jadi di bagian data itu ada title ini sebelah sini, nah di sebelah ini, dan obat ini untuk mengambil data-data dari database-nya. Pada metode get obat di tabel obat ini, di sini get obat ada untuk mengambil, untuk meread semua data-data yang ada pada tabelnya. Ini validation, dan ini ada kondisi apabila session aktif atau tidak aktif. Pada metode detail di sini mempunyai input slug, sama seperti metode yang index tadi. Di sini ada title, ada obat, dan juga validation. Bedanya di sini get obatnya itu berdasarkan slug dari masing-masing obatnya. Jadi di bagian modelnya apabila ada slug, jadi di sini akan menampilkan data obat berdasarkan slugnya saja. Apabila tidak ada slug, ya akan menampilkan semua data-data obatnya yang ada pada tabelnya. Di sebelah sini. Jadi metode detail ini akan mengambil detail dari masing-masing obatnya seperti ini. Jadi berdasarkan slugnya di sini, kan di sini, nah slugnya ini amoxicillin itu akan menampilkan obat-obatnya. Dan juga terdapat kondisi session. Nah, pada metode save di sini ini akan menghandle pada bagian tambah obat. Nah, sebelah sini tambah obatnya. Jadi akan menambah data atau create dari si database-nya pada tabel obat. Di sini ada bagian validasi
ini akan mengecek inputnya gitu. Di sini ada input nama, input foto, dan juga input stock yang akan apabila si inputnya itu tidak sesuai dengan validasinya akan mengirimkan flash data pada view obat di sini pada bagian indeks di sini. Nah, di sebelah sini nih, validation is namanya invalid, ya dia akan menampilkan pesan yang sesuai dengan yang sudah diatur pada controller obat method save-nya. Kalau namanya tidak diisi, ya akan tampil flash data nama obat harus diisi seperti ini. Nah, nama obat harus diisi. Begitu juga seterusnya pada bagian foto dan juga bagian stok. Bagian stok ini apabila angka tidak sesuai akan menampilkan angka tidak sesuai, apabila angkanya desimal juga akan menampilkan tulisan angka tidak sesuai gitu. Nah, kalau mengecek foto ini apabila yang diupload itu bukan file foto, bukan file gambar gitu. Dan apabila pada saat input data obat itu tidak menggunakan foto, itu sistemnya akan otomatis save fotonya sesuai dengan foto default yang ada pada public image, public img, dan di sini ada foto defaultnya apabila tidak diinputkan fotonya. Nah, di sini akan setting slugnya, yaitu nama obatnya diubah menjadi huruf kecil semua dan spasinya itu diganti menjadi strip di sini. Ini pada bagian set gambar foto. Jadi file foto di sini, file foto ini akan mengambil input foto pada bagian sebagian sini. Lalu apabila tidak ada fotonya, ya nama fotonya itu menjadi default.jpg. Apabila ada fotonya itu akan diubah nama fotonya menjadi slug.jpg. Di sebelah sini ini bagian jpg, di bagian img, bagian di folder public, dan akan di move fotonya yang tadinya kan disimpan pada folder temporary pada folder XAMPP, lalu dipindah kepada folder image di bagian public di sini sesuai dengan nama fotonya yang sudah diubah tadi. Oke. Apabila sudah ditambahkan data-datanya di sini, lalu akan di save gitu di sini kepada tabel obat. Obat model ini menampung model dari tabel obat di sini. Akan men-create juga pada tabel obat masuk di sini. Lalu men-set flash data dengan pesan data obat berhasil ditambahkan, dan itu akan ditampilkan pada bagian sini, di bagian atas. Nah, ini dia flash datanya. Masih pada controller obat, di sini ada method delete. Method delete ini akan dijalankan di bagian view edit obat di sini. Jadi ada tombol delete. Nah, ada tombol delete ini di sini. Di sini akan menghapus data obat berdasarkan ID-nya pada tabel obat sini. Terus di sini juga apabila nama fotonya itu tidak default.jpg,
itu fotonya akan dihapus nih, di unlink pada folder img nya. Apabila nama info .jpg ya tidak akan dihapus foto di folder jpg nya. Lalu nah di sini akan mendelete. Lalu di sini pada bagian session akan mengirimkan flash data dengan tulisan data obat berhasil dihapus yang akan ditampilkan pada halaman edit obat di bagian sini dia. Lalu langsung meredirect kembali kepada indeks, pada halaman indeksnya, yaitu halaman ini. Jadi apabila ada yang menghapus di sini akan mengeluarkan pop-up, oke, dan akan meredirect kembali kepada halaman daftar data obat atau indeksnya, atau halaman indeks di sini. Masih di controller obat itu ada metode update. Di sini akan menghandle bagian update, tentu saja. Nah, itu terdapat di sebelah sini di edit stock. Di edit stock ini kembali disetting kembali slugnya berdasarkan nama. Lalu ini pada variable stock lama ini akan merekam unit berdasarkan ID pada tabel obat. Lalu pada variable unit lama itu akan mengambil bagian stok pada tabel obat sesuai dengan ID si obatnya gitu. Lalu yang variable unit baru ini akan merekam banyaknya stok yang diinputkan. Jadi yang tadi itu bagian unit lama ini akan merekam nih banyaknya stok yang lama nih. Lalu yang bagian unit baru ini akan merekam input, nah di sebelah sininya gitu. Akan merekam input itunya. Lalu akan dicek gitu. Apabila unit barunya itu lebih besar daripada unit lama, itu berarti dia tandanya itu transaksi masuk gitu. Dan di sana akan dilakukan kalkulasi berapa sih banyaknya unit yang masuk gitu. Lalu di save berapakah unit yang masuk tadi itu kepada tabel obat masuk nih di sini. Akan save di sebelah sini. Terus habis itu cek juga nih apabila unit barunya itu lebih kecil daripada unit lama, berarti kan tandanya itu adalah transaksi keluar gitu. Dan akan dikalkulasikan berapa sih unit yang keluar gitu sebelah sini, dan akan di save pada tabel obat keluar sini. Nah, tentu saja perubahan data update tadi juga akan di update pada tabel obat. Nah, sebelah sini. Bedanya yang tadi itu adalah create, pada tabel obat masuk dan obat keluar itu ada create. Nah, pada tabel obat itu update. Nah, bedanya di sini. Di sini ada ID-nya. Berarti itu menandakan apabila di kode igniter itu langsung mendeteksi kalau itu update. Berdasarkan ID-nya. Kita coba ya, update. Kan tadi stoknya 0, sekarang stoknya 6. Kita edit di sini. Nah, ada berarti tandanya ada transaksi masuk amoxicillin sebesar 6 unit sebelah sini. Amoxicillin 6 unit gitu. Apabila misalkan tadi di amoxicillin ini tadi dikurangin stoknya, misalkan 1 nih, dikurangin 1 stoknya jadi 5. Nah, pada tabel obat ya stoknya 5 gitu. Pada bagian transaksi keluar, pada bagian transaksi masuk ya dia tidak akan terbaca gitu, karena itu adalah transaksi keluar. Di tabel transaksi keluar, di tabel obat keluar itu akan merekam kalau ada transaksi keluar amoxicillin sebanyak 1 unit gitu. Dan pada bagian laporan ini akan mengkalkulasikan banyaknya unit yang ada di obat masuk dan juga tabel obat keluar di sini. Oke. Nah, ini pada metode transaksi masuk, TRX masuk ini akan menghandle halaman dari ini data transaksi masuk sebelah sini. Nah, akan get obat masuk, akan meread data-data yang ada di tabel obat masuk. Ada kondisi session juga, dan di tabel dan di metode TRX keluar ini akan menghandle halaman data transaksi keluar di sini.
ini akan meread data pada tabel obat keluar, dan ada juga kondisi dari sessionnya gitu. Pada bagian view kami pisahkan ada layout, obat, dan juga pages di sini. Baik, mungkin akan saya demokan sekali lagi untuk logout. Jadi apabila sessionnya sudah aktif, dia tidak akan bisa kembali kepada halaman login. Nah, tidak bisa. Pada halaman apapun tidak bisa kembali ke halaman login, kecuali dia logout, karena pada bagian logout itu sessionnya itu di destroy. Di sebelah ini mana, di controller user, method logout ini sessionnya akan di destroy dan akan direct kepada halaman login. Nah, sampai sini. Jadi misalkan saya belum login nih, tapi mau ke halaman laporan, itu tidak akan bisa. Atau mungkin mau ke halaman home-nya, itu nggak akan bisa juga, harus login dulu. So, nah, data sessionnya akan direkam. Bagian home, data gudang, di sini saya akan menambahkan data gudang, misalkan ampicillin. Misalkan kalau saya kasih misalkan -5 nih datanya, nah, dia akan menampilkan flash data angka tidak sesuai, yaitu di bagian obat, angka tidak sesuai di sini. Misalkan saya kasih 5, saya tidak upload gambar nih, maka gambar defaultnya adalah ini gitu. Terus habis itu ubah data obat seperti yang tadi itu, berarti akan ada transaksi masuk tadi itu ampicillin sebanyak 5 dan juga sebanyak 5 buah gitu. Banyak 5 dan juga sebanyak 3 buah gitu. Terus habis itu pada misalkan saya edit lagi nih ampicillinnya, edit stock jadi 0, ini 0, jadi 1, berarti dia akan kerekam pada bagian transaksi keluar. Transaksi masuk kan tidak ada tuh, dia ada di transaksi keluar. Ini bagian ini, ampicillin transaksi keluarnya 7 gitu. Dan sini akan mengkalkulasikan bagian laporan. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu bagian studi kasus retail ABC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.